Pop mie rasa Indomie goreng. Iya. Mau bang, Mau. beli. Aroma dan rasanya legend banget. Baru Pop mie rasa Indomie goreng. Halo Sobat Sahobi, selamat datang di program Inspirasi Talk, di mana kita mengupas kisah inspiratif dari orang-orang yang punya semangat luar biasa dan menekuni hobinya. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan seorang yang tidak hanya mencintai hewan yang gagah ini, tapi juga menorehkan prestasi dunia berkuda. Langsung saja kita sambut tamu spesial kita hari ini, Kak Abdul Fattah. Yeay. Halo. Oke, halo Kak Fattah, terima kasih ya udah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami. Eh, Sebelumnya aku mau nanya, biasa dipanggil apa nih, Kak Fattah atau siapa? Iya, bisa dipanggil Fatah. Oh, Fattah. Kita sebut aja Kak Fattah ya? Betul. Oke. Kira-kira boleh dong diceritain sedikit sejak kapan sih mulai tertarik dengan dunia berkuda? Kalau misalkan tertarik dari dunia berkuda sih dari kelas 6 SD. Karena emang kebetulan paman punya kuda kan. Jadi ya satu-satunya ponakan yang suka kuda ya saya doang sih sendiri. Yang lainnya nggak ada yang nerusin gitu, suka kuda atau gimana gitu. Terus makin kesini ditawarin jadi joki, ditawarin enggak sih, awalnya main-main aja sebenarnya, cuman gara-gara tertarik kan akhirnya ditawarin coba jadi joki, jadi ini gitu. Wah, menarik banget sih. Biasanya kalau anak seusia itu kan biasa bola, Iya, game. Betul. Tapi kakak justru milih buat berkuda. Nah, apa sih yang buat kakak jatuh cinta sama olahraga ini? Sebenarnya awal-awalnya belum begitu jatuh cinta banget sih, kayak biar seru aja nih kayaknya kuda. Terus nggak tahu ya, waktu kecil nih dulu ya ngeliat kuda tuh kayak kuda ganteng banget gitu. Biasanya kan kakaknya mungkin punya kucing di rumah, kayak lucu banget iya, kucingnya lucu gitu banget. kan. Nah kalau saya kuda kayak ganteng banget nih kuda gitu dulu. Nah makin kesini terus akhirnya masuk ke pacuan. Sebelumnya sih emang dulu tuh pacuan liar. Dulu ada namanya lapangan RRI. Nah itu buat dipakai pacuan tiap minggu. Kita pacuan liar di situ sebelum ke ke perlombaan yang resmi. Jadi sempat liaran dulu dah. Terus Ya, baru berani buat itu, iya, lomba. buat lomba. Oke, menarik banget ya jawabannya. Kalau boleh tahu nih, kuda pertama yang Kak Fattah tunggangi masih inget gak kira-kira? Dan apa sih kenangan lucu atau pengalaman pertama yang nggak bisa Kak Fattah lupain? Boleh dong di sharing-sharing. Kuda ada. Waktu itu kudanya juga masih muda, masih umur 1 tahun 2 bulan. Jadi paman saya ini ngajar kuda itu sama saya. Jadi dia nyari orang yang enteng biar bisa kudanya juga nggak terlalu berat gitu kan. Jadi kuda itu kalau misalkan terlalu nggak sesuai porsinya sama yang ditunggang, jadi pinggangnya itu bisa miring begitu, dia bisa nekuk ke dalam begini pinggangnya. Makanya dia paman saya nyarinya yang kecil. Waktu itu saya masih kelas 1 SMP kalau nggak salah itu. Terus pokoknya macam-macam, dibawa lari, terus akhirnya jatuh dari tebing sama kuda-kudanya, jatuh terguling kayak gitu. Kudanya warna putih kan, jadi akhirnya lecet. Kalau lecet kudanya di situ. Itu sih namanya agak ini, namanya Yono. Yono, Iya kan? lucu banget. Ya, namanya ya. Karena kuda lokal kan, masih kecil waktu itu. Oke, kan selain sebagai hobi nih, kan Tika juga bilang sebagai prestasi. Bener kan? Bener. Nah, bisa diceritain sedikit dong pencapaian yang paling berkesan apa sih? Pencapaian yang paling berkesan sebenarnya waktu itu mau ikut SEA Games di 2014. Cuman gara-gara pas di latihan itu cedera. Maksudnya sih kebayang masih, jadi jatuh kuda itu kan kagetan ya. Plus dia takut, misalkan dia takut plastik, ada yang takut gerobak, ada yang takut mobil.
Makanya kadang kalau misalkan di delman kuda mati ditutup kan Iya. karena takut itu. Oh, Nah kalau dipacu kan areanya disteril, iya. cuman nggak tahu kenapa waktu itu ada mobil truk sampah masuk. Nah pas lagi latihan di lapangan, nah kuda saya yang tunggangin namanya Putri Gisel, Gisel. dia keluar kabur sekencang-kencangnya. Oh iya, kuda itu kalau kabur matanya merem. Dia akan lari sekencang-kencangnya, kita apain nggak bakal berhenti. Itu masih ada kakak di atasnya? Iya, nggak bakal pokoknya kalau udah takut pasti merem dia. Itu udah paling topnya banget. Dan dia nggak bisa ngarahin kemana-kemana, jadi apa yang ada di depan ditabrak sama dia. Jadi itu keluar arena, akhirnya saya jatuh, terus tangan masih nyangkut di atas, keseret-seret, ini dengkul 2 masih waktu itu cedera. Dua-duanya? Karena diseret gini kan, padahal udah make ini Pengaman. pelindung, tapi tetap aja namanya lumayan jauh. Udah gitu pas berhentinya itu setelah dia nginjek kaki saya. Oh, Makanya sini saya cedera, di sini retak. udah ini. Ini Ya Allah. itu kelas berapa? SMP kelas 3 2015-an. Oh, udah lama berarti ya Kak. Tapi udah full recovery itu. Alhamdulillah udah, cuman kalau yang ini kayaknya sebelumnya udah baik-baik aja, cuman makin sini kayaknya makin agak kerasa. Cuman dikit sih, nggak begitu kayak waktu itu gitu. Kira-kira dari tadi kan kakak mau masuk SEA Games ya, tapi karena cedera nggak jadi. Cuma nggak apa-apa sih, itu perjuangan yang Iya. sangat amat berharga ya. Terus apa sih tantangan terbesar yang Kak Fatah hadapi selama menekuni dari hobi berkuda ini? Tantangan terbesarnya itu mental sih. Harus kita ngadepin kuda-kuda yang baru, terus kalau kita takut dia juga tahu, jadi kalau kita takut dia malah makin buas gitu. Kalau kuda lokal, kalau misalkan kuda luar, kuda impor itu nggak ada aba-aba. Dia kalau emang dia nggak suka sama kita beneran langsung nyerang. Makanya mental kita diuji di situ nih. Cara sebenarnya ada teknik-tekniknya deketin kuda-kuda impor-impor kayak gitu. Kita bisa giniin tangan dulu, dia lihat kupingnya antara ke belakang atau stay di tengah begini. Kalau stay di tengah begini dia oke nih, friendly. Kalau misalkan dia ke belakang kayak gini, wah itu udah kayak ancaman buat dia, bisa-bisa digigit. Berarti harus bonding banget ya sama Benar, kuda. harus banget bonding. Nah, kan tadi harus ada butuhkan fisik dan mental ya. Kalau boleh tahu Kak Fatah nih gimana sih cara menjaga kedekatan kuda biar kompak saat bertanding? Sebenarnya nggak tahu ini cara saya doang ya. Saya malam tuh kadang suka nungguin besok, misalkan kuda satu ini mau saya tunggangin. Jadi saya malam harus ke situ. Saya ngeliatin dia makan, terus saya bawa gula. Kuda itu kan suka gula ya. Jadi taruh di tangan biar dia jilatin tangan saya dulu biar kenal. Gitu istilahnya kenalan lah, PDKT gitu. Biar dijilatin dulu biar dia tahu bau keringatnya mungkin ya kalau kata orang dulu. Kayak gitu sih yang diajarin dari paman. Oke. Dari Kak Fatah sendiri udah punya trik-triknya buat bonding ya sama Iya. berkuda. Oke, mungkin sobat hobi banyak yang belum tahu nih kalau berkuda itu bukan sekedar olahraga tapi juga punya makna mendalam. Menurut Kak Fatah sendiri, apa sih nilai hidup atau pelajaran yang Kak Fatah dapatin dari selama berkuda? Kuda itu gimana ya? Dia itu hewan yang perasa sebenarnya. Kuda itu hewan perasa, jadi kalau misalkan kita lagi nggak enak, nggak tahu ya apa saya doang yang ngerasa gitu ya. Kalau misalkan kita lagi nggak enak, dia juga paham gitu, diem aja terus, nggak kayak biasanya intinya lah. Kan kita paham dia biasanya kayak gimana. Nah kalau kita misalkan lagi kurang baik, dia juga kayak diem terus nggak bangun-bangun atau makannya nggak habis kayak gitu-gitu. Dan terus kuda itu pendendam. Kuda itu pendendam beneran. Walaupun kita udah ganti baju atau misalkan kita nggak ketemu setahun, dia pasti ingat orang yang pernah dia celakain, pokoknya yang pernah bikin dia sakit lah. Kejadian buruk lah. Entah itu
dipukul atau pas cara ngajarnya terlalu kasar, itu dia pasti ingat banget sih. Kayak gitu. Oke. Nah, mungkin ada tips buat teman sobat sehobi nih yang mau tertarik mulai berhobi berkuda. Ada nggak sih tips dari kakak? Tipsnya adalah harus kuat mentalnya. Terus kalau untuk fisik di kaki sih. Kaki itu harus kuat biar enggak, karena naik kuda itu bukan cuman kudanya yang capek, karena kitanya juga ikut olahraga gitu. Oke, kalau boleh tahu berapa nih kira-kira biaya atau persiapan dasar kalau seseorang ingin belajar berkuda secara serius? Mungkin dari sobat sehobi ada yang mau berkuda nih? Nah, kalau untuk sekarang sih variasi ya. Udah banyak juga tempat belajar berkuda yang nyiapin kuda lokal sama nyiapin kuda yang impor gitu. Itu beda-beda sih tarifnya. Kalau misalkan kudanya yang lokal itu bisa sekitaran sekali pertemuan 2 jam itu 350-an. Untuk sekali pertemuan 2 jam itu ada udah coachnya. Kalau kita nggak punya alat-alat bisa disiapin. Kebetulan di tempat saudara saya ada kayak gitu. Stadiumnya di Pondok Duta sama di Pekapuran. Nah kalau misalkan yang kuda-kudanya yang gede yang impor tuh yang biasa Brimob naik itu kisaran 550-an 2 jam. Karena kenapa beda? Karena makannya juga beda. Kalau kuda yang impor itu dia ada yang dikasih, maksudnya nggak mau rumput yang kayak biasa kita, dia rumputnya aja beli. Satu karungnya itu 450. Itu 1 kali makan pagi. Nah, kayak gitu sih buat pemula ya harus siapin budget sih kalau mau berkuda. Wah, luar biasa banget ya perbincangan kita hari ini, dari hobi ke jadi prestasi, bahkan jadi bisa jadi sumber inspirasi nih. Terima kasih banyak buat Kak Fatah hari ini dan luangkan waktu kita udah berbagi cerita dan pengalaman seru tentang beliau berkuda. Mungkin ada nih buat menutup, buat kata-kata motivasi atau gimana? Motivasinya untuk yang mau mulai berkuda dan melihatnya dunia berkuda tuh sempit atau nggak berkembang atau di situ-situ aja. Untuk di zaman sekarang nggak, itu kebuka luas banget, banyak lomba-lomba yang diselenggarain di tiap stable. Stable itu tempat belajar berkuda. Itu banyak disiapin pertandingan-pertandingan internal sebelum dilempar ke ya provinsi atau kota gitu. Tingkatan langsung tinggi gitu. Iya. Dan ya siapin mental, siapin fisik juga, karena berkuda itu yang capek bukan kudanya, tapi kitanya juga capek di atas. Yang paling penting itu kaki sih. Iya. Kaki harus kuat. Nggak sama kayak misalkan kalau udah sering naik gunung sih kayaknya aman untuk berkuda. Cuman kalau yang kayak baru-baru cuman coba-coba aja, itu wah turun dari kuda bisa gemeteran begini langsung beneran. Desi paling itu aja. Oke, makasih ya Kak Fatah. Iya, sama-sama. Buat sobat sehobi. Semoga sukses terus untuk karir dan hobinya ya Kak Fatah. Amin. Dan semoga makin banyak anak muda yang berani menunggang prestasi seperti Kak Fatah. Amin. Oke, sobat sehobi. Saya Farhasi Alzina. Saya Faizal Mina. Kami undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di Inspirasikal. Bye-bye. Iya OTW. Hah? Pop mie rasa Indomie goreng? Iya. Mau bang, Mau. beli. Aroma dan rasanya legend banget. Baru Pop Mie Rasa Indomie Goreng.